Haaland monster gol yang sungguh di luar nalar. AC Milan dan Napoli kompak seri, Inter tumbang. Kena comeback, Chelsea makin ampas. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Kontrak Mbappe dengan PSG baru akan habis di musim panas tahun 2024. Di dalam kontrak tersebut, klub kaya raya Prancis itu juga memiliki opsi perpanjangan 1 tahun berikutnya. Namun, masa depan Kylian Mbappe di PSG beberapa kali sudah menjadi tanda tanya, apalagi kabarnya ada raksasa Spanyol Real Madrid yang terus mengamati situasi. Jurnalis Marca Antonio Gaharo bahkan dengan yakinnya melontarkan klaim bahwa Kylian Mbappe sudah sedemikian ngebet meninggalkan PSG dengan usaha serius untuk mengangkat kaki bakal kembali dilakukan musim panas nanti. Pada Maret tahun 2023, Hiba Abouk menggugat cerai Achraf Hakimi. Pemain timnas Maroko tersebut tersandung kasus pemerkosaan. Seperti dilansir Marca, Hiba menuntut harta gono gini. Wanita berusia 36 tahun itu meminta setengah dari kekayaan dan aset Hakimi. Namun, Abouk tidak akan mendapat apa-apa dari tuntutannya tersebut. Pasalnya, Hakimi mendaftarkan hampir semua aset dan kekayaan atas nama sang ibu, Saidah Maud. Hakimi cuma memegang 20% harta kekayaan atas nama sendiri, selebihnya tercatat atas nama sang ibu. Salah satu nama yang ramai di rumor transfer belakangan ini adalah gelandang Manchester City Ilkay Gundogan. Pembicaraan muncul karena kontrak pemain berusia 32 tahun berakhir dengan Manchester City di akhir musim ini. Kabarnya Gundogan sudah sepakat gabung Barcelona dengan status free agent. Kabar tercapainya kesepakatan Barcelona dengan Gundogan sempat membuat heboh fans dan merespon isu tersebut. Ilhan, selaku agen dan juga paman Gundogan, angkat bicara. Ia membantah dengan tegas adanya kesepakatan antara Gundogan dengan Barcelona. Mengalami cedera hamstring sejak bulan Januari lalu, Dembele diperkirakan sudah bisa kembali bermain sebelum jeda FIFA Matchday akhir Maret lalu. Sayangnya kondisi Ousmane Dembele tak kunjung membaik. Dembele butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan dan setelah menjalani proses pemulihan lebih panjang dari waktu yang diperkirakan, Barcelona memberikan kabar baik terkait kondisi Dembele. Dilansir dari Barça Blaugranas, Dembele dijadwalkan akan kembali saat Barcelona bersua ke markas Rayo Vallecano pada Jornada ke-31 La Liga. Erling Haaland jarang tersentuh cedera semenjak gabung Manchester City. Striker timnas Norwegia itu cuma melewatkan 3 pertandingan di sepanjang musim 2022-2023. Padahal jadwal Haaland bareng The Citizen sangat padat. Sang bomber harus mengarungi 4 kompetisi bareng The Citizen, yakni Liga Inggris, Piala Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Menurut pelatih City Pep Guardiola, rahasia meningkatkan kebugaran Haaland adalah berkat peran tim dokter klub. Kondisi kesehatan Haaland bahkan dipantau setiap detik. Ancelotti masuk bursa pelatih incaran Chelsea setelah mendepak Graham Potter belum lama ini. Chelsea tidak sendirian memburu tanda tangan Carlo Ancelotti. Timnas Brazil dilaporkan ngebet mengamankan servis Ancelotti setelah berpisah dengan Tite usai eliminasi Neymar dan kawan-kawan di perempat final Piala Dunia tahun 2022. Banyak di antara pemain-pemain Brazil mengipasi rumor Ancelotti bergabung Selecao. Akan tetapi, Ancelotti menegaskan akan menghabiskan kontraknya di Santiago Bernabeu yang baru akan habis pada musim panas tahun 2024. Manchester United sedang berjuang untuk raih titel Liga Eropa, Piala FA, dan bertahan di papan atas Liga Inggris. Sayangnya kini badai cedera lagi datang. Tentu, badai cedera jadi pukulan telak buat Manchester United. Namun bagi manajer Erik ten Hag, hal itu justru seolah jadi pacutan buat timnya untuk jalani tiap pertandingan bagaikan perang. Erik ten Hag percaya kepada para pemainnya. Kini di tengah badai cedera sampai skorsing laga yang dialami beberapa pemain, saat Manchester United tetap raih hasil maksimal. Berbicara kepada Genting Casino, William Gallas mengatakan bahwa dengan absennya Chelsea di Liga Champions musim depan mengharuskan mantan klubnya untuk menargetkan gelar juara Liga Primer. Tetapi, ia mengeklaim kalau The Blues membutuhkan sosok striker berkualitas untuk melakukannya, dan pemain yang ada di benak Gallas adalah Harry Kane. Meskipun Gala mengakui kalau kontrak Kane bukanlah hal yang mudah, menggodanya untuk angkat kaki dari Spurs tampaknya akan menjadi pertarungan panjang.
Beberapa laporan bahkan mengabarkan bahwa manajemen Nerazzurri tengah menghubungi beberapa calon pelatih pengganti Inzaghi, termasuk Roberto De Zerbi dari Brighton and Hove Albion. Bahkan Direktur Olahraga Inter Milan Piero Ausilio bertemu dengan agen Roberto De Zerbi kemarin malam saat dirinya berada di Barcelona. Roberto De Zerbi terbukti mampu melanjutkan tren positif bersama Brighton and Hove Albion yang ditinggal Graham Potter ke Chelsea pada September tahun 2022 lalu, sehingga Inter Milan meminati pelatih asal Italia itu. Di bawah arahan Carlo Ancelotti, Vinicius menjadi penyerang sayap yang mematikan. Musim ini Vini sudah menorehkan 21 gol dan memberikan 16 assist dari 45 pertandingan di seluruh kompetisi. Performa hebatnya di Madrid membuat legenda klub Guti kagum kepadanya. Menurutnya, apabila Vinicius dapat konsisten mencetak gol maka ia akan menjadi monster dalam dunia sepak bola. Tanpa ragu Guti juga menjawab dengan tegas, apabila Vinicius jauh lebih baik ketimbang penyerang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Lionel Messi kabarnya juga antusias dengan potensi kembali berseragam Barcelona dan balik ke Katalan. Hal keluarga pula yang menjadi faktor pertama dalam menentukan apakah Messi akan balik ke Barcelona. Faktor kedua yang akan menjadi penentu adalah seperti apa proyek Barca di tangan Xavi. Dalam konteks ini, Xavi harus bisa meyakinkan Messi bahwa mantan rekan setimnya itu akan pegang peran krusial dalam rencananya ke depan. Hal ketiga yang digadang-gadang akan menentukan apakah Lionel Messi jadi balik ke Barcelona adalah perkara finansial. Dilansir dari Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo diketahui punya properti berupa mansion mewah di kota Lisbon, Manchester, Madrid, Turin, dan kini di Riyadh. Khusus di Madrid, mansionnya mau disewakan. Mansion tersebut berada di kawasan La Finca, kawasan elit para sultan. Mansion tersebut punya 7 kamar tidur dan 9 kamar mandi. Fasilitasnya kelas wahid dengan luas lebih dari 1 hektar. Mansion itu kini tidak ditempati. Kabarnya Cristiano Ronaldo mau menyewakannya per bulan dengan harga 9.845 euro atau setara dengan 161 juta rupiah. Isu seputar siapa pemilik baru Inter Milan terus bergulir. Inter sempat dikaitkan dengan beberapa investor dari luar Eropa, tapi belakangan muncul nama Andrea Radrizzani sebagai calon kuat. Saat ini Radrizzani tercatat sebagai pemilik Leeds United, tapi ia siap membeli Inter Milan yang memang ingin dilepas oleh Saning. Menurut Dance, pria Italia akan mengucurkan dana tak kurang dari 1 miliar euro untuk mengambil alih Nerazzurri dari Saning Group. Ketertarikan Radrizzani terhadap Inter cukup beralasan, dia adalah putra daerah Milan. Bologna menjamu Milan di Stadion Renato Dall'Ara. Bologna langsung membuat kejutan. Nicolo Sanson membawa Bologna memimpin 1-0 atas Milan saat pertandingan belum genap bergulir semenit. Milan merespon dengan menggempur Bologna. Namun, usaha Milan baru membuahkan hasil di menit ke-40. Tommaso Pobega menciptakan gol balasan Milan untuk mengubah skor menjadi 1-1. Di sisa pertandingan, tidak ada gol lain yang tercipta. Skor 1-1 bertahan sampai laga selesai. Dengan hasil imbang ini, Milan bergeming di posisi 4 klasemen Liga Italia. Aston Villa menjamu Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Villa Park. Kemenangan tuan rumah dibuka oleh gol dari Jacob Ramsey pada menit ke-11. Gol kedua Aston Villa sekaligus gol pertama Watkins akhirnya tercipta pada menit ke-64. Watkins menjebol gawang Newcastle dengan tendangan kaki kanannya. Watkins mencetak gol keduanya sekaligus membawa Aston Villa unggul 3-0 pada menit ke-83. Dia sukses kembali menjebol gawang Nick Pope. Skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada pertandingan yang dihelat di Stamford Bridge, Chelsea tampil menyerang sejak awal laga dan memimpin lewat gol Conor Gallagher pada menit ke-13. Brighton samakan kedudukan 1-1 di menit ke-42 dan Welbeck yang baru masuk catatkan namanya di papan skor. Brighton berbalik unggul 2-1 pada menit ke-69 lewat gol indah Enciso yang menembak kencang bola ke pojok kanan gawang Kepa. Hingga laga berakhir, Brighton tetap menang dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Chelsea terpuruk di posisi ke-11 dengan 39 poin. Pada laga yang dihelat di Tottenham Hotspur Stadium, Spurs tampil agresif dan Son Heung-min berhasil membawa timnya memimpin di menit ke-14. Bournemouth akhirnya mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-38. Serangan di sayap kiri diakhiri Matthias Vina menjadi gol. Masuk di babak kedua,
Bournemouth mengejutkan Tottenham saat berbalik unggul di menit ke-53 melalui gol dari Solanke. Usaha Tottenham menyamakan skor berbuah hasil pada menit ke-88 saat Danjuma mudah saja menyepak bola ke gawang kosong. Laga tampaknya akan tuntas dengan hasil imbang sebelum Ouattara membuat Bournemouth memimpin 3-2. Pertandingan pun tuntas tak lama setelah gol itu. Manchester City versus Leicester berlangsung di Etihad Stadium. Manchester City sudah memimpin di menit ke-5 melalui gol yang dicetak John Stones. Manchester City mendapat hadiah penalti. Erling Haaland menjadi eksekutor dan membawa Manchester City unggul 2-0 di menit ke-13. Leicester mencoba bangkit, tapi Manchester City malah memukulnya. Erling Haaland kembali mencetak gol keduanya di menit ke-25. Leicester mampu memperkecil skor menjadi 1-3 di menit ke-75. Kelechi Iheanacho bikin gol setelah menyambar bola rebound. Manchester City menuntaskan laga dengan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Manchester City menekan Arsenal dengan mengumpulkan 70 poin dan cuma kalah 3 angka dari The Gunners. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli dibuat cukup frustasi oleh Verona. Minim peluang dihasilkan Napoli, skor 2-0 bertahan sampai jeda. Di babak kedua, Napoli bisa sedikit memegang kendali permainan. Meski banyak menekan selepas istirahat, Napoli tetap kesulitan bikin gol ke gawang Verona. Beberapa peluang gagal berbuah gol, hingga laga bubar skor 0-0 bertahan. Hasil ini membuat Napoli mengemas 75 poin dari 30 laga, dengan memimpin klasemen Liga Italia dengan keunggulan 14 angka dari Lazio. Pada pertandingan yang dihelat di Giuseppe Meazza, Inter bermain dominan dengan menciptakan 25 attempts, 6 diantaranya on goal, tapi tidak satu pun jadi gol. Monza yang lebih banyak bertahan mampu bikin gol dari 2 attempts on target sepanjang laga. Gol kemenangan diciptakan Luca Cardirola pada menit ke-78. Dengan kekalahan keempat dari 5 laga terakhir di Serie A, Inter kini tertahan di posisi kelima klasemen dengan 51 poin dari 30 laga. Menjamu Hoffenheim di Allianz Arena, Bayer coba mendominasi sejak awal. Di menit ke-17, Pavard bisa membawa anak asuh Thomas Tuchel memimpin 1-0. Setelah kesulitan membangun serangan, bola mati bisa dimaksimalkan Hoffenheim menjadi gol. Tendangan bebas bisa dieksekusi Kramaric di menit ke-71. Hingga laga bubar, akhirnya tak ada gol tambahan tercipta lagi. Bayern Munchen versus Hoffenheim berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat Bayern Munchen mengoleksi 59 poin dari 28 laga. Stuttgart versus Dortmund berlangsung di Mercedes-Benz Arena. Dortmund baru bisa memimpin 1-0 di menit ke-26 melalui Haller. Di menit ke-33 keunggulan Dortmund membesar menjadi 2-0. Daniel Malen merobek gawang Stuttgart dengan lewat sepak pojok. Stuttgart berhasil menepiskan meski kalah jumlah pemain. Mereka mampu menipiskan skor melalui Tanguy Koulibaly di menit ke-78. Stuttgart benar-benar mengejutkan Dortmund dengan menyamakan skor menjadi 2-2 lewat gol dari Joshua Vagnomen di menit ke-84. Meski begitu, Dortmund mampu kembali memimpin menjadi 3-2 di injury time, tepatnya di menit ke-92 lewat gol Giovanni Reina. Namun, tak lama berselang Stuttgart langsung membalas lewat Silas Katompa untuk menutup laga dengan skor 3-3. Laga pun tuntas dengan skor sama kuat. PSG versus Lens berlangsung di Parc des Princes. Les Parisiens langsung menekan Lens sejak awal. Gol pun didapat lewat Kylian Mbappe di menit ke-31. PSG memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-37. Vitinha melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Lionel Messi memperbesar keunggulan PSG menjadi 3-0 di menit ke-40. Lapulka melepaskan tembakan dari sudut sempit. PSG mendapatkan hukuman penalti. Przemysław Frankowski sukses bikin gol dan memperkecil skor menjadi 1-3 di menit ke-60. PSG menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 3-1. Bermain di Estadio Nuevo Mirandilla, Real Madrid awalnya mendapat perlawanan sengit dari tuan rumah. Madrid akhirnya bisa pecah telur di menit ke-72. Naco bikin gol lewat sepakan dari luar kotak penalti. Skor 1-0 untuk tim tamu. Keunggulan Madrid langsung bertambah 2 menit berselang. Kini giliran Marco Asensio yang mencatatkan namanya di papan skor. Usai mendapatkan assist Federico Valverde, skor menjadi 2-0. Kemenangan 2-0 Real Madrid atas Cadiz membuat si putih kini mengoleksi 62 poin dari 29 laga.
Erling Haaland hanya bermain satu babak ketika melawan Leicester City. Namun, striker house goal itu mencetak brace untuk Manchester City. Bersama Manchester City, Haaland sudah mencetak 32 gol di Premier League, 11 gol di Liga Champions, 3 gol di FA Cup, dan 1 gol di EFL Cup atau Carabao Cup. Haaland telah mencetak 32 gol di Premier League musim ini. Dia telah menyamai torehan gol Mohamed Salah bersama Liverpool ketika menjadi top skor pada musim 2017-2018. Sejauh ini, torehan gol terbanyak dalam satu musim Premier League adalah 34. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.